Islam itu dianggap asing di sini dulu, dan kalau kita berpatokan pada catatan dari kitab Nusorot, ya, itu memang orang Islam yang datang di sini dulu. Nah, kalau dari aspek sejarah itu ternyata abad 9 itu pernah datang orang-orang dari Persia, orang-orang suku Lor, ya, bersama juga orang Jawana dan Sabangkara. Orang-orang Jawana Sabangkara itu tinggal di Sriwijaya di Sumatera. Sementara orang Lor itu tinggal di Jambi. Lorang itu nama tempat di Kudus. Nah, ini yang kemudian nanti kita temukan di Prasasti Lorang itu tentang terjadinya peralaya, hancurnya kerajaan Dharmawangsa akibat serangan Raja Worawari dari Lorang. Banyak terjadi konflik dulu antara orang-orang Lor dan kerajaan Dharmawangsa, dan kemudian orang Lor dihabisi di situ. Nah, itu nanti juga kita bisa melihat satu situs sejarah tentang Fatimah binti Maimun. Fatimah Maimun ya, itu di daerah Leran. Oh iya. Beliau rupanya orang Lor juga. Jadi Lor itu dari Lor itu wilayah Lorestan di Persia. Persia sekarang negaranya Iran. Tapi wilayah Lorestan ini, provinsi Lorestan, itu mulai zaman dulu. Halo. Mulai zaman kuno sampai sekarang itu pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan nganggap Iran itu si AKB, ya semua ya. Provinsi Lorestan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang-orang Lor itulah yang datang ke, mereka mendirikan Lor, desa Lorang, desa Lerang itu di sana. Asal kata itu. Nah, itulah kata-kata Lor itu nanti akan memberikan makna beda pada orang Jawa. Orang Jawa itu arah utara itu mereka menyebut ladang. Tetapi karena orang-orang Lor ini tinggal di pesisir utara, maka orang Jawa di pedalaman itu menyebut arah utara. Nanti nang Lor. Ya. Jadi Lor itu bukan kosakata Jawa, tapi nama orang. Aslinya Lor ladang. Utara itu ladang artinya. Mau kemana ke utara, ke ladang itu. Jadi bahasa Jawa kuno itu ladang untuk menyebut arah utara. Tapi karena orang-orang dari Lor ini tinggal di Pantura, kemudian orang dari wilayah tengah selatan ini nyebut Ngalor, Ngalor gitu. Akhirnya menjadi arah utara sebagai istilah baru. Kalau istilah lama tetap ladang. Nah, itulah orang-orang Lor itu banyak yang mati terbunuh. Termasuk nanti Syekh Subakir itu orang Persia juga, karena abad ke-9 ya? Abad 9. Berarti masa ini tahun 900. Zaman Airlangga ya, tahun 900 sampai tahun 1000 itu. Nah, itu nanti di dalam naskah itu disebutkan Syekh Subakir itu kembali ke Persia. Jadi tidak ada makamnya Syekh Subakir di sini. Yang ada petilasan Syekh Subakir. Nah itu.
Nah, termasuk dari golongan orang lor yang belakangan itu Fatimah binti Maimun. Di Leran. Itu sebabnya kalau kita datang ke sana kemudian ada batu nisan makamnya, inskripsi ada tulisannya. Nah, di situ disebut ada makbaro Syahidah Fatimah binti Maimun bin Bakar. Ini adalah kuburan perempuan yang mati syahid, Fatimah binti Maimun binti Bakar. Jadi matinya terbunuh juga. Itu faktanya kayak begitu. Nah, itu sebabnya kemudian saya Subakir numbali tanah Jawa agar Jawa bisa dihuni umat Islam. Nah, apakah setelah itu Jawa Islam? Enggak. Tapi umat Islam bisa datang di sini. Nah, catatan yang paling tua Jawa itu penduduk yang beragama Islam orang Cina. Jadi orang Cina itu sejak zaman Singosari, zaman Majapahit sudah tinggal di sini, dagang dan seterusnya, Muslim. Jadi semua Cina yang lama di sini itu Cina Muslim. Itu nanti sampai zaman Cheng Ho datang itu, zaman akhir Majapahit itu, Cheng Ho juga temukan orang-orang Cina tinggal di Tuban, ya, kemudian di Gresik dan Surabaya. Semuanya Cina, Muslim semua. Nah ini nanti Cheng Ho 7 kali kembali pulang pergi ke Jawa. Nah selama kunjungan 7 kali itu, kunjungan yang terakhir tahun 1433. Cheng Ho ngajak juru tulis muda, ya, namanya Mahuan. Dia juga Muslim. Mahuan itu mencatat, ya, ketika dia singgah di wilayah Sunda Kelapa, kemudian ke Cirebon, kemudian ke Tegal, Semarang, Lasem, Tuban, Gresik, Surabaya. Itu menurut catatan Mahuan. Kota-kota di pantai utara Pulau Jawa, penduduknya ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan orang-orang Cina, ya, di kota-kota itu. Semua orang Cina yang tinggal di kota-kota pelabuhan Pantura Muslim. Kemudian ada orang-orang dari barat, ya, yaitu orang Arab dan orang Timur, orang Persia. Mereka juga beragama Islam. Yang ketiga, penduduk pribumi. Menurut catatan Mahuan, wong pribumi Jawa kafir kabeh. Masih nyembah batu. Ya, mereka masih memuja pohon-pohon, ibadahnya di gua-gua. Itu tahun 1433, zaman Majapahit, ketika dipimpin ratu perempuan namanya Sulita. Sulita ini nanti punya keponakan namanya Raden Paka. Jadi apa itu? Bibinya Raden Paka. Nah itulah catatan Jawa dulu kayak begitu Islam. Nggak bisa diterima. Sulita itu Muslim ya? Enggak. Oh. Agamanya Kapitayan. Ya, bukan Hindu, Kapitayan. Nanti dia meninggal digantikan oleh adiknya Kertawijaya. Itu juga agamanya Kapitayan. Kalau Tribuana Tunggadewi itu ibunya Ayam Wuruk. Ayam Wuruk, Menurut saya, kalau Cheng Ho mendapati penduduk Cina yang Muslim, yang mungkin
mengislamkan itu berarti periode sebelumnya. Sebelumnya. Syekh Subakir itu. Oh enggak, sudah dari Cina sana sudah muslim. Jadi Cina itu muslimnya lebih tua dari kita. Ya. Ngono. Musuh. Ya nggak tahu. Sampai zaman sekarang ini. Ini kayak ini. Front pembela Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, FKUB. Islam masuk di sana itu zaman Abbasiyah. Sahabat Nabi Waqqas itu makamnya di sini ya? Belum tahu, tapi dia dikirim ke saat itu memang dikirim ke Cina. Nah, orang kalau ke Cina itu kan gampang. Dari Arab itu naik unta, naik kuda, pasti sampai ke Cina. Nah, yang susah ke Indonesia, harus lewat laut. Dari Arab ke Cina lewat darat. Iya, lewat darat. Kan Asia Tengah sama kan gitu. Nanti abad 9 ya, tapi ke Indonesia nggak bisa, harus lewat laut. Dan Arab itu rata-rata takut laut. Kenapa? Orang padang pasir, mereka lihat laut itu takut. Apalagi Samudra India, itu samudra paling ganas. Sampai dalam sejarah Turki Utsmani itu kapalnya nggak ada berani lewat situ. Kapal Turki itu kecil-kecil. Ya sekali tabrak ombak pecah dia. Mau kayak gede. Makanya Catur Utsmani katanya. Udah ada terlibat di perang di Ponegoro naik apa? Jadi itu jangan yang perlu kita catat itu kayak begitu. Nah, ini nanti berlangsung lama Islam. Kenapa? Orang-orang di sini itu yang mayoritas itu penganut agama kapitalan. Agama yang dianut oleh penduduk sampai di tingkat desa itu kapitalan. Ini yang kemudian disalahpahami oleh orang-orang Islam. Dianggap orang kapitalan ini nyembah watu, nyembah wit-witan, ibadahnya di gua-gua. Karena mereka menganggap itu. Sebaliknya, orang kapitayan itu menganggap wong Islam itu penyembah berhala. Wali. Karena itu, loh ya, karena mereka hanya melihat wong Islam nek sembahyang ngadep apa? Ngadep watu. Apa bedanya karo wong itu sing ngadep watu. Nah, di sini tidak boleh. Karena di dalam agama kapitayan itu kapitayan dari kata-kata pitaya. Pitaya itu percaya kepada Taya. Taya itu nama dewa tertinggi. Taya itu artinya kosong. Padanan kata yang tepat dengan kata-kata Taya itu suwung. Jadi sesembahan tertinggi itu kosong, suwung, awang uwung, didefinisikan tan kena pinoyo moko, tidak bisa diapa-apakan. Dipikir nggak bisa, diangin-angin nggak bisa dibayangkan, dibandingkan dengan sesuatu nggak bisa. Itu sebabnya mereka ibadahnya nyembah Sang Hyang Taya menghadap ke